Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di video ini kami ingin menampilkan presentasi hasil studi kasus yang telah kami lakukan. Ini adalah tugas besar dari mata kuliah statistik dan perancangan percobaan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Bias Yulisa Geni, Eskom, Mkom. Teknik Mesin, Universitas Dian Nusantara. Sebelum memulai, mari kita berkenalan dulu. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Akbar Fajar Nuriman, Aziz Maulana, Dian Kusdiana, Imam Mujahid, dan Irfan Hidayat. Judul dari studi kasus kami yaitu analisis perbandingan harga jenis material proyek ruangan. Mari kita mulai presentasinya. Apa masalah bila tidak melakukan perbandingan harga material? Material merupakan komponen penting dalam proyek konstruksi dan pengembangan. Pemilihan jenis material yang tepat berperan penting dalam menentukan kualitas, efisiensi, serta keberlanjutan suatu proyek. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana memilih material yang memberikan keseimbangan antara harga yang kompetitif dan kualitas yang sesuai kebutuhan proyek? Dalam konteks pengelolaan material untuk proyek, penting untuk menemukan material yang tidak hanya terjangkau dari sisi harga, tetapi juga memiliki kualitas yang memenuhi standar kebutuhan teknis dan fungsional proyek. Rumusan masalah ini mengarah pada pencarian material dengan spesifikasi yang tepat tanpa mengorbankan anggaran dan hasil proyek. Kedua, bagaimana informasi harga ini dapat membantu pengambil keputusan dalam memilih material bangunan yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan proyek? Informasi harga yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk pengambil keputusan dalam memilih material yang tepat. Dengan memahami fluktuasi harga material, pengambil keputusan dapat memilih material yang efisien dari sisi biaya dan memastikan proyek tetap sesuai anggaran. Ketiga, bagaimana tren harga material bangunan terhadap jenis dan spesifikasinya? Apakah ada pola tertentu yang terlihat dalam hubungan antara jenis material dan harga? Tren harga material bangunan sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, dan tren teknologi konstruksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara jenis material dan harga, untuk bisa merencanakan pembelian material dengan lebih efektif, terutama jika ada pola yang menunjukkan bahwa harga material tertentu lebih stabil atau cenderung fluktuatif. Bertujuan apa melakukan studi kasus ini? 1. Membandingkan harga berbagai material berdasarkan data aktual. Yang kedua, memberikan rekomendasi material dengan harga terbaik untuk setiap jenis material. Contohnya, 1. Lantai. Lantai keramik atau vinil lebih mudah dirawat dan dibersihkan dibandingkan dengan karpet yang perlu sering dibersihkan atau dicuci agar tetap higienis. 2. Menggunakan material yang memiliki sifat isolasi termal yang baik seperti double glazing pada jendela atau isolasi dinding dengan bahan berbasis mineral dapat mengurangi konsumsi energi untuk pemanasan atau pendinginan. Apa manfaat analisis perbandingan harga material? Pertama, mengetahui data statistik dari bahan material yang digunakan. Kedua, menyajikan visualisasi dari data harga material yang dibutuhkan agar mudah dipahami. Dan yang ketiga, menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan yang dialami orang dalam mempersiapkan material untuk membangun ruangan. Sumber data. Data yang didapatkan merupakan data sekunder yang diambil dari salah satu anggota kelompok kami yang bekerja di perusahaan konstruksi yang sedang menjalankan proyek pembuatan gudang penempatan produk. Metode pengumpulan data. Kami mengumpulkan data dengan cara melakukan pengumpulan data dan quotation harga material dari sebuah toko bangunan yaitu TB Sumber Bangunan. Metode analisis. Kami menggunakan metode analisis varians berdasarkan kategori material yang menghasilkan 5 kategori, yaitu bahan bangunan, perlengkapan pipa, perlengkapan listrik, peralatan dan mesin, dan peralatan konstruksi. Berikut ini adalah hasil pengolahan data yang diambil dalam bentuk diagram. Yang ditampilkan dengan diagram pie chart di sebelah kiri, menampilkan distribusi kategori harga. Di situ menunjukkan terdapat 3 kategori berdasarkan tingkatan harga. Ketiga kategori tersebut antara lain low price, yaitu harga yang berkisar di bawah Rp500.000 dengan persentase 78,2%. Kemudian medium price, yaitu harga yang berada di antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000, sebanyak 10,9%. Dan high price, yaitu harga yang nilainya di atas Rp1.000.000, sebanyak 10,9%. Kemudian di sebelah kanan terdapat diagram yang ditampilkan dengan chart bar atau diagram batang,
menunjukkan harga barang per unit yang dapat dilihat tingkatan tinggi atau rendahnya harga barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih kepada Ibu Bias Yulisa Geni selaku dosen pengampu kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.